Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kali ini akan membahas tentang materi pelajaran fisika ya, tentang arus listrik searah atau arus DC. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat rangkaian listrik ya dari phetcolorado.edu yang sudah ada di yang linknya itu sudah ada di Telegram kalian ini ya. Nah, jadi ini silahkan dibuka. Nah, di sini sebelum bisa menggunakan ini, kalian ketuk dulu 3.3 ya yang ada di sudut kanan atas. Situs desktop. Jadi buat menjadi situs desktop, ditiru ya caranya. Ya, kita tunggu. Nah, di sini anak-anak ya. Jadi silahkan membuat sesuai dengan yang ada di buku kalian ya. Iya, kita susun dulu, kita susun seperti ini, kemudian seperti ini. Ini ya. Ini kita susun. Kemudian resistornya kita susun juga. Ini di bawah ada ya. Nah, ini kalau kalian salah ya, kalian bisa mengeklik yang bagian bawah ini ada tanda tong sampah, ini artinya di del. Nah, seperti itu ya. Gitu. Ya, kemudian kita susun lagi. Ya, ini berarti seperti ini saja. Ini bisa seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita letakkan di sini. Ya, jadi di drag and drop aja anak-anak ya. Nah, seperti itu. Ini kemudian ini ya. Ini jadi kita hapus aja. Ini ya. Ini kemudian satu lagi yang ini. Nah, itu ya. Nah, jadi kalian sudah bisa lihat bahwa arus sudah mengalir di sini. Itu ya. Arusnya sudah mengalir di sini. Nah, untuk ini bisa kita tarik ya. Kalau misalnya ini, nah bisa kita tarik seperti itu. Ya, supaya nanti kita bisa mengukurnya anak-anak ya. Ini, nah seperti ini. Atau ini kita nanti seperti ini. Nah, ini ya. Ini sudah sama dengan di gambar yang halaman 14 gambar 1.8 ya. Itu. Nah, kemudian untuk mengukurnya, jadi kita pengen mengukur nih berapa ampere dan berapa volt tegangannya itu ya. Jadi untuk ampere meter kita bisa ambil
Ini ampere meternya ya. Nah, ini kita bisa ambil. Untuk ampere meter ini harus dipasang seri ya anak-anak ya. Jadi kalau kita ingin mengukurnya, kita harus mengukur arus itu kita memasangnya seri pada rangkaian. Artinya rangkaian tersebut harus dipotong, diputus terlebih dahulu itu ya. Jadi misalnya kita pengen mengukur arus, ini kan arus untuk elektron ya, jalannya elektron. Nah, ini kita bisa ganti dengan tampilan arus untuk konvensional. Jadi seperti ini. Kita besarkan dulu. Nah, ini ya konvensional. Artinya arus konvensional itu yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kutub positifnya ini yang di baterai yang bawah ini ya. Itu yang bagian yang kuningnya itu ya. Nah, kemudian untuk yang ini kan dari kutub positif ya, kemudian ke kutub negatif yang bagian hitamnya itu ya. Nah, kita pengen tahu nih misalnya di arus yang masuk gitu ya. Yang masuk itu artinya kan di bagian sebelah kanan gitu ya. Nah, kita pengen tahu berapa sih arus yang masuk seperti itu. Nah, ini kita putus ya bagian ini. Kita putus. Nah, seperti itu. Dia tidak akan ada arusnya gitu ya. Nah, kita pasang di sini ampere meternya. Nih, kita pasang ampere meternya. Nah, kita lihat di situ ya, gitu. Nah, untuk tahu di sini berapa saja ampere, berapa saja sumber tegangan pada baterainya, kemudian resistornya, ini kita bisa klik di sini nilai, bagian nilai ya. Bagian nilai ini kita klik. Nah, nanti akan terlihat di sini. Oh, ternyata baterainya 9 volt. Ampere resistor yang ada warna-warninya ini itu ya, itu 10 ohm yang atas, yang bawah juga 10 ohm. Ternyata dengan nilai-nilai seperti ini arus yang masuk itu sebesar 1,8 ampere. Nah, seperti itu. Nah, kita pengen tahu juga nih di bagian di bagian arus yang keluar gitu ya. Arus yang keluarnya misalnya bagian sini. Itu kita putus dulu ya, kita putus, kita buang ya, tanda yang di sini tadi kita buang. Kemudian untuk ampere meternya kita tarik ya, kita letakkan di sebelah sini. Kemudian kita pasang. Nah, itu ya. Ternyata arus yang masuk 1,8 ampere, arus yang keluar 1,8 ampere juga. Nah, seperti itu. Nah, ini yang sesuai dengan hukum Ohm ya. Nah, jadi ini ya, di bagian ini. Ini tadi kan ampere meternya ya, kita belum ke voltmeter. Nah, voltmeter tinggal kalian ambil saja ya. Kalau untuk voltmeter ini tidak perlu diputus anak-anak ya. Kenapa? Karena untuk mengukur tegangan kita cukup memparalelkan saja. Jadi misalnya nih kita pengen tahu tegangan di ini ya, nah, tegangan di sini ya, tegangan di baterainya berapa gitu ya. Nah, secara logika kan karena di sini 9 volt, maka pasti yang akan terbaca di voltmeter ini adalah 9 volt itu ya. Kemudian kita pengen tahu nih tegangan di sini berapa. Itu ya, tegangan di sini berapa. Oke, kita paskan dulu itu ya. Kita paskan dulu. Ini ya, kita paskan dulu tegangannya. Nah, itu anak-anak ya baru terbaca ya 9 volt. Di sini 9 volt. Oke, kita coba di sini. Di sini berapa sih tegangannya gitu ya. Di sini tegangannya. Ya. Kita coba di sini tegangannya. Ya, kita paskan nih, kalau tidak pas dia tidak akan terbaca. Nah, 9 volt juga gitu ya. Itu. Artinya apa? Ya, artinya apa? Bahwa memang yang namanya tegangan pada paralel itu akan sama gitu ya. Di setiap cabangnya itu akan sama. Nah, seperti itu. Jadi untuk nanti tugas kalian ya mencoba membuat rangkaian seperti yang tadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi ini kelompok 1 di halaman 6 ya. Kegiatan praktikum 1.1 silakan mencoba membuat
gambar seperti membuat rangkaian seperti yang ada di gambar ini ya. Kelompok 1 itu adalah nomor absen 1 sampai 6 itu ya, seperti itu. Kemudian di kelompok 2 ini di kegiatan praktikum 1.2 halaman 10 anak-anak ya, halaman 10. Nah, silahkan membuat rangkaian seperti ini, nih ya. Kelompok 2 itu nomor absennya 7 sampai 12 itu ya. Oke, kemudian untuk kelompok 3, nah kelompok 3 membuat rangkaian seperti di halaman ini ya, di halaman 13 di bagian 1 ya, di bagian 1 di rangkaian 1 ini. Silakan dibuat itu untuk kelompok 3 dari nomor 13 ya, 13 sampai 18. Kemudian kelompok 4 itu rangkaian 2 ya, rangkaian 2 dari nomor absen ya. Nomor absennya tadi 19 sampai 24 ya. Dan kelompok 5 nomor rangkaiannya nomor 3 ya. Nomor absennya itu dari 25 sampai 30 gitu ya. Nah, yang nomor selanjutnya itu silahkan menyesuaikan ya. Jadi misalnya nomor 31 oh berarti masuk kelompok 1 gitu ya. Nomor 32 absen misalnya ya, oh berarti masuk kelompok 2. Nomor 33 berarti masuk kelompok 3 dan seterusnya seperti itu. Ya itu saja untuk sekarang ya, silahkan mencoba nanti 15 menit atau 20 menit kemudian 15 atau 20 menit dari sekarang itu akan Ibu minta beberapa orang untuk presentasi itu ya, mendiskusikan, mempresentasikan, menyampaikan apa yang sudah didapatnya dari ini tadi ya, dari pembelajaran kita kali ini tadi. Ya itu saja untuk pertemuan kali ini. Ibu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mencoba ya.